memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu lihat kalian masih kurang semangat dalam memberi salam. Nah, Ibu mau kalian semua berdiri bersama Ibu. Kita sama-sama melakukan tepuk senang hati. Kalian simak dulu ya apa yang Ibu lakukan, kemudian nanti kalian ikuti. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Sama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ijab bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore hore ye. Gitu dong, jadi kan semangat. Apa jangan-jangan masih ada ngantuk? Ya Bu, saya ngantuk. Sarapan. Udah, Bu. Sebelum mulai belajar, Ibu mau kalian cek dulu di sekitar kalian. Apakah di bawah meja kalian masih ada sampah atau masih ada sampah di kolong meja kalian? Kalau kalian lihat ada sampah, buang terlebih dahulu ke tempat sampah. Baru kita siap untuk mulai belajar. Sudah bersih semua anak-anak? Sudah Bu. Jadi, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky, Bu. Rizky Bu, Rizky. Sakit Bu. Rizky aja yang tidak hadir atau ada yang lain? Rizky saja Ibu. Absensi dulu ya. Anissa, alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir hanya Rizky. Kita doakan semoga Rizky lekas sembuh dan bisa bersekolah kembali. Dan untuk anak-anak yang sudah hadir pada hari ini, semoga selalu diberi kesehatan. Sekarang berdiri semuanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak lupakan yang terkenal sepanjang hidupku. Biar ku pergi jauh, tidakkah hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekarang Ibu mau tanya, gimana perasaan kalian pada hari ini? Kalian semangat tidak untuk belajar hari ini? Apakah ada yang sedih atau hari ini ada yang senang sekali? Saya senang banget Bu. Senang semua, alhamdulillah. Tentunya kita untuk belajar itu harus selalu semangat, tidak boleh lemas karena belajar bukan menuntut ilmu. Sebelum mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas. Pertama, jika ada yang ingin izin buang air kecil, buang air besar, yang pertama kalian harus berbicara terlebih dahulu kepada ibu dulu. Bu, izin saya mau ke toilet. Yang kedua, tidak ada yang berbicara ketika ibu sedang menjelaskan. Dan yang ketiga, biarkan kalian fokus terhadap pembelajaran. Ibu bawa sesuatu buat kalian. Apa tuh, Bu? Apa tuh Bu? Menurut kalian, benda apa yang ada di dalam kotak ini? Uang Bu. Buku tulis. Salah. Ayo apa? Kira-kira sebutkan satu lagi nih kalau yang benar ibu bukan. Boneka Bu. Iya betul. Salah satu kotak ini di dalamnya ada boneka. Sama-sama buka ya. 1, 2, 3. Selain ada boneka, di sini juga ada kunci.
suatu cerita? Bisa, Bu. Iya, Ya, bisa. Kira-kira ceritanya apa? Ada yang tahu? boneka kecilku. Baik, Ibu akan jelaskan. Dari benda-benda tadi, tentunya kalian akan mengetahui apa itu cerita fantasi. Ini ada yang pernah tahu apa itu cerita fantasi atau sudah pernah mendengar cerita fantasi? Tujuan pembelajaran kali ini tentu kalian akan menganalisis apa itu cerita fantasi. Kemudian kalian akan mengetahui ciri-ciri cerita fantasi. Dan kalian akan membuat teks cerita fantasi. Nah, sekarang Ibu mau kalian buka buku bahasa Indonesianya halaman 30. Di situ menjelaskan sebuah cerita fantasi. Baik, simak baik-baik. Cerita fantasi adalah fiksi yang dibangun dari imajinasi penulisnya. Tentunya unsur-unsur cerita fantasi itu sendiri ada unsur ajaib, misterius, atau tidak logis yang tentunya melampaui batas realita. Misalkan realitanya nih, pas buka ini ya udah untuk pajangan aja. Tapi dengan imajinasi kita sebagai penulis, pas buka ini bisa bergerak, bisa berbicara, atau bisa terbang. Cerita fantasi ini juga memiliki kekuatan super atau berada di dunia lain. Jadi bukan ada di bumi, mungkin ada di planet lain, planet yang kalian buat sendiri melalui imajinasi kalian. Kemudian untuk cerita fantasi sendiri itu memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Seperti keunikan dari tokoh. Tadi kan ada boneka ya. Bonekanya ini apa nih keunikannya? Dia bisa mengabulkan permintaan kalian kah? Atau dia bisa bicara? Kemudian latar lintas ruang dan waktu. Seperti yang kalian tahu ya, cerita fantasi Doraemon. Anak-anak pernah nonton Doraemon? Nah, Pernah. Doraemon itu dia adalah sebuah boneka kucing atau patung kucing itu sebuah kucing yang dimana kucingnya itu mempunyai kantong ajaib. Nah, dia kemudian memiliki lintas ruang waktu seperti dia bisa melihat masa depan atau dia bisa kembali ke masa sekarang atau dia bisa kembali ke masa kecil kalian. Kemudian untuk tema cerita fantasi biasanya kebalikan. Jadi misalkan tadi boneka tadi cerita fantasinya dengan kebalikan, dia membantu anak kecil yang bisa mewujudkan segala keinginannya. Misalkan permintaannya dia pengen punya mainan. Kemudian bisa juga temanya tentang kejahatan atau petualangan. Ciri cerita fantasi itu apa sih? Kalian lihat tadi dia ini. Yang pertama ada imajinatif. Jadi imajinatif itu seperti apa sih? Kayak keanehan, keajaiban yang seperti tadi dibilang. Kayak Doraemon punya kantong ya kan? Nah itu kan ajaib. Kalau ini punya kantong kira-kira isinya apa? Isinya sebelah, isinya mungkin apa? Nasi goreng karena ibu bersarapan tadi ya. Ini juga fiktif, tidak terjadi di dunia nyata. Emangnya kalian pernah lihat ini boneka bisa berbicara? Kalau kalian punya boneka baby, pasti udah kalian ingin aja kan kalian justru kalian yang berbicara. Kamu sini, gitu kan? Nah itu menyeramkan justru kalau ada di dunia nyata. Jadi itu adalah sebuah cerita fantasi saja. Kemudian tokoh yang unik ya. Misalkan tadi di sini ada jam super. Waduh, itu adalah keunikan. Jamnya ini jam super. Jam ini bisa membantu kita bergerak cepat. Tokoh ini adalah memiliki ciri khas yang luar biasa seperti warna super, ajaib atau penyihir ya kan. Latar waktu tempat yang beragam. Jadi misal tadi jamnya kan, jamnya itu bisa berhenti atau membuat dimensi lain. Ketika kita di situ di jamnya ceritanya ada fiturnya ya. Fiturnya bisa kita pergi ke planet Mars, ke angkasa, atau kita dengan fitur jam itu bisa
Imajinatif, Bu. Ya, betul. Yang pertama imajinatif. Dimas, ibu mau tanya. Kira-kira cerita fantasi itu apa sih? Karya fiksi yang dibangun oleh penulis dengan imajinatif. Ya, iya. Nah, hari ini kalian membuat kalimat teks cerita fantasi. Akan membagikan kalian kelompok kecil yang satu kelompoknya berisikan 3 orang. Kalian tentunya akan berdiskusi untuk membuat cerita fantasi dari benda-benda yang ada di kotak fantasi ini. Ibu mau perwakilan kelompok ambil barang satu benda akan kalian berikan untuk cerita fantasi. Nah, kelompok satu dulu mau apa? Ibu sekarang bagikan LKPD-nya ke kalian ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Pertama, ibu buat aturan untuk membuat proyek ini 10 menit pertama. Kalian saling berdiskusi antara anggota kelompok terkait ide cerita fantasi ini. Jadi nanti ibu akan pasang timer di HP ibu 10 menit pertama. Kemudian yang kedua 15 menit. Di 15 menit itu kalian menuliskan cerita fantasinya. Kalian bisa buka halaman selanjutnya. Kalian tulis di sini 5 sampai 7 kalimat kalian buat cerita fantasi yang sudah kalian buat dari benda tadi. 10 menit terakhir kalian akan mempresentasikan hasil teks cerita fantasi yang kalian buat. Bisa dimulai dari sekarang. Apakah ada yang susah? Apakah kelompok ini ada yang susah? Sekarang sudah 15 menit, ditulis, dibuat cerita teks fantasinya 5 sampai 7 kalimat. Oke, sudah selesai waktunya. Sudah, sekarang 10 menit. Ibu mau semua anggota kelompok bisa mempresentasikan dengan baik. Dan silakan maju ke kelompok 1. Nah, kelompok 1 tadi kan sudah mempresentasikan hasil cerita fantasinya mengenai jam ajaib. Karena ibu mau kelompok 3 berikan tanggapan mengenai cerita fantasi kelompok 1 ini, jam ajaib. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Akhirnya semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil cerita teks fantasi. Cerita yang dibawakan bagus-bagus sekali. Ada yang ajaib, ada yang super, ada yang berbau misterius. Sangat acungi jempol. Imajinasi kalian sangat-sangat bagus, sangat-sangat kreatif, unik. Baik anak-anak, sudah selesai ya proyek membuat teks cerita fantasi hari ini. Setelah kalian ketahui bahwa cerita teks fantasi merupakan ya karya fiksi yang dibangun dengan imajinasi oleh penulis. Unsur-unsurnya apa saja tadi? Ajaib, misterius, terus kekuatan super, terus keunikannya apa nih kira-kira? Tokohnya unik, latar dan tempatnya. Terus apa lagi? Temanya apa? Kebaikan, kejahatan, petualangan, ya kan? Ciri-ciri apa? Imajinatif, fiktif, tidak nyata, ya. Tokohnya unik, latar dan tempatnya. Latar tempatnya apa? Tidak terbatas. Jadi kalian anak sudah paham ya bahwa cerita fantasi itu sebuah karya fiksi yang dibuat dengan imajinasi dari penulis. Yang kalian bisa buat sendiri di rumah. Kalian pulang ke rumah nih, kalian melihat wah ada lampu, kalian langsung berimajinasi saya membuat teks cerita fantasi tentang lampu ini. Akhir ibu ingin bertanya, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ya, tentunya dengan hari ini ya